Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Damianti dari kelas M21E dengan NIM 1057211851. Oke, baik, di sini saya akan membahas sebuah contoh kasus yang berjudul pelanggaran etika bisnis pada Albotil oleh perusahaan PT Pharos. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan membahas pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis adalah sebuah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak. Aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, etika bisnis menyangkut baik atau buruknya perilaku-perilaku manusia dan menjalankan bisnisnya. Bisnis yang beretika harus dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, dan moral. Nah, dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa menguntungkan orang lain. Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Selanjutnya, dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan aturan-aturan moralitas. Nah, kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu kasus pelanggaran etika bisnis pada Albotil oleh perusahaan PT Pharos. Nah, setelah 38 laporan khusus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan, per 15 Februari 2018 izin edar produk Albotil ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai ketentuan. Nah, kasus Albotil kali ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan, kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi. Kejadian ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan profesi kesehatan. Nah, adapun analisis pelanggaran etika bisnis pada Albotil perusahaan PT Pharos. Perlu diketahui bahwa kualitas dan keamanan setiap produk obat maupun makanan yang beredar di Indonesia dikontrol oleh BPOM atau disebut juga post-market surveillance. Post-market surveillance ini biasanya dilakukan dengan cara sampling atau mengambil contoh produk langsung dari pasaran untuk diuji di laboratorium. Dengan cara samplingan ini bisa dilakukan secara rutin, misalnya menjelang akhir tahun atau Idul Fitri, maupun secara mendadak jika diduga ada yang tidak sesuai ketentuan. Namun tentunya kontrol tidak dapat dilakukan oleh pihak regulator atau dalam hal ini BPOM dan BBPOM, karena bisa dibayangkan bagaimana repotnya mereka mengontrol seluruh produk yang beredar di Indonesia beserta seluruh fasilitas produksinya. Oleh sebab itu, peran industri farmasi, profesional kesehatan di lapangan, dan masyarakat awam juga diperlukan. Caranya, dengan melaporkan kejadian yang tidak diinginkan atau baik yang serius maupun tidak serius, yang timbul akibat penggunaan suatu obat atau yang dikenal dengan istilah pharmacovigilance. Nah, apa itu pharmacovigilance? Pharmacovigilance adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Pelaporan ini sifatnya bisa berupa pelaporan spontan, pelaporan berkala pasca pemasaran atau periodic safety update report, pelaporan studi keamanan pasca pemasaran, pelaporan publikasi atau literatur ilmiah, pelaporan tindak lanjut regulatori badan otoritas negara lain, pelaporan tindak lanjut pemegang izin edar di negara lain, dan pelaporan dari perencanaan manajemen risiko. Nah, dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan dalam perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dari etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Albotil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama polikresulen dengan konsentrasi 38%. Polikresulen adalah senyawa asam organik atau polymolekular organic acid yang diperoleh dari proses kondensasi formalin atau formaldehyde dan senyawa
kresolsulfonic acid. Polikresulen yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat albutil digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih, namun kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak lagi terasa. Bagi Anda yang pengalaman memakai obat ini, mungkin akan menyaksikan sendiri setelah albutil digunakan, sariawan akan menjadi berwarna putih dan kering. Jadi sebenarnya polikresulen ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Nah, adapun saran dari saya, sebaiknya Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih memperhatikan kembali dan tidak kecolongan kembali atas kasus yang dinilai merugikan banyak pihak ini, dan selalu tegas dan menindak oknum nakal-nakal tersebut. Untuk masyarakat harus lebih selektif dalam pemilihan barang. Untuk yang paham akan bidangnya lebih terbuka dalam membagi informasi berkaitan dengan apa yang diketahuinya, saling berbagi manfaat dan ilmu. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.